Hai penonton, selamat datang kembali di talkshow Buah Hati Ibu. Baik, mari kita persilakan narasumber kita masuk. Baik Bu, dengan Ibu Yunarti ya. Ya, betul. Silakan untuk memperkenalkan diri, nama dan pekerjaannya. Saya Ibu Yunarti. Pekerjaan saya sebagai pedagang keliling nasi di sekitar perumahan Bango Putih sini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya, siap. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali Ibu hamil? Saya sangat senang sekali karena anak ini lahir. Saya dambakan sudah lama karena ya kehamilan saya yang pertama itu saya keguguran dan bersyukur alhamdulillah saya akhirnya hamil setelah 3 bulan jarak dari kehamilan pertama saya keguguran dan saya menghamil untuk anak yang kedua. Hamilnya umur berapa? Kalau saat saya mengandung itu usia saya sudah menginjak 39 dan itu sudah sangat berisiko tinggi karena latar belakang saya juga ada penyakit asma dan juga usia saya sudah melebihi dari batas maksimal untuk orang normalnya hamil itu kan sekitar 20 sampai 25. Nah, kalau 30 ke atas kan sudah usia yang rawan untuk kehamilan, apalagi hamil yang pertama itu keguguran dan ini anak saya Valentio itu adalah kehamilan yang kedua. Gitu. Bagaimana perasaan dan kondisinya Ibu saat waktu akan melahirkan itu bagaimana? Karena saya pada waktu itu saat saya akan melahirkan anak tersebut, kondisi saya dalam keadaan yang memprihatinkan. Pertama, faktor usia tadi, kedua juga latar belakang asma. Kebetulan waktu saya mau melahirkan itu asma saya kambuh, jadi itu sangat berisiko. Dan dokter sarankan supaya saya bisa lahir melalui operasi karena pertimbangan usia dan juga pertimbangan kesehatan saya. Tetapi saya memiliki satu keyakinan bahwa saya pengennya kalau bisa melahirkan normal. Namanya seorang ibu pasti kerinduan yang pertama kalau bisa itu lahir dengan normal gitu. Saya berdoa sampai bersyukur tepat tanggal 14 Februari 2009 saya bisa melahirkan anak saya yang ini, Valentio gitu. Itu berarti malam ya? Apa? Malam. Jam 8 segala persiapan lahiran di drip sampai tapi istri saya terus menurun, asma saya kumat, tapi saya tetap bayangkan kalau saya operasi kan biayanya mahal. Nah kebetulan saat itu kan ekonomi kami sedang sulit gitu. Jadi saya berpikir mau biaya dari mana kalau operasi, apalagi waktu itu belum ada jaminan kesehatan untuk kelahiran, belum ada BPJS, belum ada jam bersal, jadi saya mengalami kesulitan dan saya ambil keputusan untuk tetap kalau bisa Tuhan saya bisa melahirkan normal dan bersyukur puji Tuhan alhamdulillah akhirnya tepat jam 12 setengah 12 malam ini anak saya lahir. Jadi lahirnya Maret tanggal 14 itu 14 Februari 2009. Itu waktu pertama kali anak Ibu lahir itu kan melihat anak Ibu lahir itu perasaannya gimana? Senang banget saya bersyukur banget sampai saya tuh nangis terharu. Saya kaget loh anak saya kok enggak nangis keluar itu, ternyata harus butuh perawatan intensif karena rupanya dia ketuban saya terminum jadi anak itu nggak bisa nangis. Terus akhirnya sama dokter dirawat sampai di
akhirnya nangis, dia bisa nangis, bahagia sekali saya, senang banget. Itu memang harus nangis gitu apa ya kebetulan aja? Maksudnya bayinya kalau Bayi. lahir, seorang bayi itu dinyatakan sehat bila lahirnya nangis. Jadi mungkin itu perlambang bahwa orang itu baru lahir nangis. Jadi nangis di dunia itu memang penderitaan, tapi ya itu ciri khusus seorang bayi yang lahir nangis itu sehat. Kalau tidak nangis sampai dikeplok-keplok sama dokter supaya bayi itu nangis untuk merangsang paru-parunya supaya sehat, dia harus dibuat nangis ya. Saya kurang jelas bagaimana oleh dokter diapakan supaya bayi tersebut bisa nangis. Gitu. Kalau untuk tantangan dan ceritanya untuk membesarkan itu gimana? Aduh, untuk biaya untuk membesarkannya itu ya saya ini bersyukur oleh keberkat Tuhan, oleh rezeki Gusti Allah, anak tersebut bisa lahir. Saya memiliki keyakinan kalau Tuhan aja menolong saya bisa melahirkan dengan selamat. Pasti saya ada berkat, pasti ada jalan untuk saya membesarkan anak tersebut. Sampai sekarang ini dia lahir, tak bina, tak besarkan, tak didik sampai seperti sekarang ini. Terus kadang nakal gitu enggak? Biasa nakal itu, apalagi anak laki. Mesti juga ada pinternya, ada lucunya, ada nakalnya, ada saat membahagiakan, ada saat menjengkelkan. Itu sudah bagian dari kehidupan ya, seperti itu, senang dan susah membesarkan anak. Lalu setelah dari proses sekian itu seberharga apa sih menurut ibu seorang anak itu? Menurut saya anak itu pertama itu sungguh berharga. Satu, karena saya melahirkannya yang pertama itu sudah trauma lahir yang pertama, hamil pertama itu kelahirannya tidak bisa ditolong ya. Jadi saya trauma, tapi bersyukur yang ini, yang Talentio ini lahir dengan sehat, meskipun dengan segala perjuangan medis dan perjuangan fisik saya, akhirnya dia lahir. Itu satu bagi saya adalah hal yang sangat luar biasa. Anak emas, istilahnya anak emas itu anak yang saya dambakan ya. Dalam kondisi saya bisa memiliki anak sebagus seganteng ini tuh satu jos gandos kotos tuh. Lalu pesan moral yang ingin disampaikan ibu kepada para penonton ini apa ibu? Pesan untuk anak apa pesan untuk seorang ibu? Mungkin bisa dua-duanya. Pesan seorang ibu, anak itu adalah titipan Tuhan yang harus dipelihara, disayang, dibina, dipelihara sampai dia nanti boleh menjadi anak pribadi yang dewasa, anak yang tangguh, anak yang berguna bagi agama, bagi bangsa dan negara, dan berguna untuk masyarakat sekitar. Terus kalau bagi anak, hormati dan sayangi ibumu, karena dialah kamu, oleh seorang ibulah kamu bisa lahir di dunia. Kamu sudah dibina, dididik, dipelihara, disayang, dan sampai sekarang itu karena jasa orang tuamu. Memang istilah surga di telapak kaki ibu itu memang terbukti ya. Jadi hormati, sayangi, pelihara ibumu bagi semua anak-anak di seluruh Nusantara ini. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, supaya menjadi, intinya berharga seorang anak bagi orang tua itu begitu gitu. Ya, sama-sama, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk bercerita tentang seluk-beluk kelahiran anak saya.